Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita sejarah Ka'bah sebagai kiblat. Dalam ilmu astronomi, dikhususkan ilmu hisab, ternyata ilmu hisab tidak hanya menampilkan perhitungan jadwal salat, tapi kemana arah salat pun juga bisa dihitung. Kalau dari Padang ini arah kiblat dari utara ke barat itu 65,3. Jadi dapat utara, diarahkan dari utara itu ke barat sampai angka 65,3. Itu arah kiblat. Atau melalui kompas dapat, kalau dapat utara selatan kan dapat barat timur. Dari barat itu jangan diarahkan kiblat ke barat, salahlah dia. Berkiblatlah orang Padang ke Afrika. Sementara Ka'bah itu bukan di sana, bukan di barat. Tidak apa-apa kalau sudah dapat barat, dimiringkan atau ditarik dari barat itu ke arah utara 24,7. Jadi siapa yang buat kiblatnya arah ke barat, salahlah kiblatnya sebanyak 27 derajat. Makanya dahulu ditemukan ya, kenapa masjid banyak salah arah kiblat? Banyak yang berkeyakinan kiblat itu di barat, padahal tidak. Ada juga yang berkeyakinan kiblat itu di mana matahari terbenam, di sana. Sementara matahari itu terbenam berpindah-pindah. Sementara Ka'bah tidak pernah berpindah. Dia tetap di Makkah. Itu yang diinformasikan dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun ialah Ka'bah. Di mana letaknya? Bi Bakkata, di Makkah. Jadi Makkah itu bahasa Al-Qur'annya Bakkah. Mengapa tidak Makkah? Bagi orang Arab disebut Bakkah atau Makkah sama saja. Karena tempat keluarnya huruf mim dengan huruf ba atau makharijul hurufnya sama-sama antara dua bibir. Babibu, mamimu. Kan antara dua bibir tuh. Jadi disebut Bakkah boleh, disebut Makkah juga boleh. Jadi tegas dalam Al-Quran, rumah ibadah yang bernama Ka'bah itu dia dibangun lebih awal, letaknya di Makkah. Makkah kan tidak kemana-mana, sementara matahari terbenamnya berpindah-pindah. Itu yang penyebab banyak salah orang dalam menentukan arah kiblat.
Kalau bulan Desember, matahari beratnya ke arah selatan. Kalau bulan Juni, matahari terbenamnya itu beratnya ke utara. Nah, kalau ada orang bangun masjid di bulan Desember atau akhir November ini, beratlah arah kiblatnya ke selatan. Nanti kalau orang bangun masjid berdasarkan terbenam matahari di bulan Juni, beratnya ke utara. Nah, ini yang menyebabkan berpindah-pindah, berbeda-beda, sehingga kesalahan masjid dan musala arah kiblatnya tidak sama. Sebagaimana tidak samanya matahari terbenamnya berpindah-pindah. Matahari berpindah-pindah terbenamnya itu sebenarnya terbit dan terbenamnya berpindah-pindah. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Jadi matahari itu terbitnya di timur, dua batasnya. Terbenamnya di barat, dua pula batasnya. Kalau bulan Desember sampai puncaknya 22 Desember, matahari itu terbenamnya belahan selatan. Terbit di timur, belahan selatan, terbenamnya di barat, belahan selatan. Makanya bulan Desember itu Makkah dan Madinah dingin. Kok dingin? Karena matahari beratnya belahan selatan. Beransur-ansur nanti Desember, Januari, Februari, Maret matahari di atas kota Padang. Kalaulah tidak musim hujan, ya bulan Maret kan sering tidak musim hujan, panasnya kota Padang bisa dinikmati. Sampai nanti bulan Juni matahari belahan utara. Sempurna pula lah musim panas bumi belahan utara, sedangkan bumi belahan selatan musim dingin. Jadi terbenamnya itu berpindah-pindah. Kembali kepada Ka'bah. Ka'bah yang ada di Makkah itu diberkahi. Berkah itu artinya banyak manfaat, menyenangkan lahir batin. Sekiranya, ini kan sekiranya tidak adalah Ka'bah di Makkah, seperti apalah kota Makkah itu. Tapi dengan ada Ka'bah, berkah turun. Mata pencaharian berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, peradaban berkembang, hidup suasana dengan adanya Ka'bah. Itu maksudnya diberkahi. Hudal lil alamin, menjadi petunjuk seluruh alam. Lalu kajian tentang Ka'bah banyak, tapi sebagai penutup, waktu Ka'bah rusak berat, terjadi perseteruan setelah Ka'bah dibangun, direnovasi. Waktu meletakkan Hajar Aswad, masing-masing suku dialah yang harus meletakkan. Tidak mau mengalah. Sampai-sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Selama 4 hari suasana tegang. Datanglah Muhammad SAW. Dia bentangkan sorbannya. Diminta perwakilan kepala suku pegang sudut sorban, pegang. Lalu diletakkan Hajar Aswad di tengah, diangkat. Bisa Bapak Ibu bayangkan, semisalnya alas meja ini diangkat sudutnya, letakkan benda di tengah-tengah, jadilah dia 4 gonjong. Itulah inspirasi bangunan Masjid Raya Sumbar. Kenapa atapnya model itu? Itu adalah gambaran suasana waktu Hajar Aswad diangkat dengan selembar kain sehingga membentuk 4 gonjong. Itu diambilkan, terjawab ba'alako bangunan masjid raya dikecek museum indah, dikecek ini itu indah. Jawabannya adalah sebenarnya inspirasi waktu mengangkat Hajar Aswad. Demikian Bapak dan Ibu, semoga dengan memahami Ka'bah ini kita punya peduli yang tinggi untuk menjaga kemuliaannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.